seluruh dunia, kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan dokumen yang sah. Sebelum Anda membeli atau menyewa sebidang tanah, Anda harus memastikan jenis hak dari tanah tersebut. Tujuannya untuk menghindari konflik keributan ataupun sengketa tanah di kemudian hari. Kepastian hukum kepemilikan atas tanah sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria bersama dengan pelaksanaannya, yakni peraturan pemerintah terkait pendaftaran tanah. Hak milik merupakan hak tanah terkuat atas sebuah bangunan. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan dapat diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya batasan waktu. Dan apabila terjadi keributan ataupun sengketa tanah, maka nama yang tercantum dalam sertifikat hak miliklah yang merupakan pemilik sah di hadapan hukum. Inilah dokumentasi eksekusi yang akhirnya menjadi kontroversi. Rekaman video ini dibuat pada 30 Januari 2025 saat Pengadilan Negeri Cikarang melakukan bantuan eksekusi dari Pengadilan Negeri Bekasi. Pengosongan dilakukan terhadap lahan seluas 3,3 hektar di klaster Setia Mekar Residence 2. Eksekusi berdasarkan putusan PN Bekasi tahun 1997 yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid atas lahan yang jual belinya diklaim bermasalah pada 1976. Meskipun sejumlah penghuni memiliki sertifikat hak milik yang sah, eksekusi tetap dilakukan dengan alasan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. SHM adalah kalau memang itu diakui oleh negara itu bukan produk negara, SHM itu kan hak tertinggi kepemilikan tanah. Tidak ada di dunia manapun, kalau orang udah punya SHM ibaratnya kan, itu tanahnya digugat lagi nggak bisa seharusnya gitu. Itu sebetulnya. Nah sekarang kenapa kok dengan tanpa melihat itu gitu kan, mereka tidak mempedulikan gitu, mereka tetap aja menggusur gitu kan, dengan kesewenang-wenangan gitu kan. Warga tidak dapat mempertahankan rumah mereka karena ratusan aparat gabungan dikerahkan untuk melindungi pembongkaran. Eksekusi akhirnya menjadi kontroversi. Selain karena objek eksekusi memiliki SHM yang sah, juga karena penggusuran diduga dilakukan melebihi batas tanah sengketa. Saat meninjau lokasi, Menteri ATR BPN Nusron Wahid bertemu warga yang menunjukkan sertifikat hak milik. Nusron pun menyatakan eksekusi lahan seluas 3,6 hektar di Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi tidak sesuai prosedur karena ada proses yang tak dilakukan oleh pengadilan dalam mengeksekusi sita lahan di Tambun Selatan. Kalau eksekusi menurut aturan, sebelum eksekusi harus minta diukur dulu. Di mana lokasi yang disengketakan? Apakah lokasi ini bagian yang disengketakan apa tidak? Oke? Clear ya? Nah, kemudian setelah itu, kalau toh kemudian udah diukur mau dieksekusi, Pengadilan Negeri kirim surat kepada tembusan kepada BPN. Pemberitahuan lah minimal supaya kita tahu. Namun PN Cikarang membantah dua tudingan Nusron mengenai tidak ada perintah pembatalan SHM ke BPN Bekasi dan koordinasi penentuan batas penggusuran. Hakim juru bicara PN Cikarang Isnandar Nasution menyatakan, terkait amar putusan disebutkan di situ bahwa sertifikat yang lain itu tidak berkekuatan hukum lagi. Kedua, seluruh tahapan sita eksekusi sudah melalui prosedur perundang-undangan termasuk proses konstatering atau pencocokan terhadap objek eksekusi. Konstatering dilakukan pada 14 September 2022 dengan mengundang perwakilan kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi. Namun, mereka tidak hadir. Entah siapa yang benar, yang pasti kasus ini mengungkap kompleksitas sengketa tanah di Indonesia karena dokumen ganda, tumpang tindih kepemilikan, serta putusan pengadilan. Pengembang klaster Setia Mekar Residence 2 sendiri mengklaim telah melakukan verifikasi ke BPN untuk memastikan lahan yang dibangun dan dijual bebas sengketa.
Status clean and clear hasil verifikasi BPN atas sertifikat yang dimiliki warga Setia Mekar memperkuat aroma permainan mafia tanah dalam penggusuran ini. Di masalah di sini sebenarnya mafia tanah. Kembali lagi ya, mafia tanah. Karena ini semua saya lihat udah clear, ada jual beli dan si pengembang itu udah, ini jadi korban juga pengembang ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Ketika dia udah beli clear and clean, sertifikatnya selesai dan dia yang KPR pun dengan kerjasama beberapa bank, harusnya itu udah legal kan. Bank pun udah ngeceknya, dan itu udah ada masalah sebetulnya. Aroma permainan mafia tanah makin kuat setelah Komisi Yudisial menemukan hilangnya putusan I-Court PN Cikarang yang menjadi dasar eksekusi. Dalam mengusut dugaan pelanggaran PN Cikarang, KY telah memeriksa pelapor dan saksi. 5. Kasus salah eksekusi lahan di Tambun oleh PN Cikarang dan hilangnya putusan I-Court di PN Cikarang. Untuk kasus salah eksekusi lahan di Tambun, laporan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan dan keterangan pelapor dan saksi. Sementara untuk hilangnya putusan I-Court PN Cikarang, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Salah satu tujuan hukum adalah memberi kepastian kepada masyarakat. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat menjadi pedoman perilaku bagi semua orang. Masalah kita itu masalah kepastian hukum. Ketika mafia tanah ini tidak bisa diselesaikan, ini menjadi perhatian termasuk pemerintahan Prabowo. Ya, Pak Nusron Wahid ini mesti lebih aware nih, masalah ini ternyata ada loh. Ternyata ini udah lama aja, ini tiba-tiba muncul. Pekan ini, warga korban eksekusi tanah di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi 2 DPR. Mereka meminta bantuan para wakil rakyat untuk memperoleh kembali haknya. Mohon kepada Bapak agar hak-hak kami kembali lagi seperti semula gitu Pak. Ya. Kalau Bapak Menteri menyatakan bahwa sertifikat kami itu masih berlaku dan memang masih sah gitu kan, kami mengharapkan solusinya bagaimana hak-hak kami kembali lagi, kami yang betul-betul terdampak dengan adanya eksekusi ini, penghasilan kami sebagai orang kecil tidak bisa lagi mencari nafkah. Kisru penggusuran rumah warga di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat telah menyita perhatian para wakil rakyat. Anggota-anggota DPR diharapkan dapat membantu para warga yang menjadi korban dalam memperoleh keadilan. Bila peradilan hukum tidak lagi dapat menjadi benteng terakhir dalam melawan para mafia tanah, maka DPR lah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat. Lebih jauh, masyarakat juga berharap persoalan ini dapat menjadi momentum atau membangkitkan energi baru, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan hukum dalam memerangi mafia tanah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.